Pemerintah tidak bisa sendirian merehabilitasi pengguna narkoba yang jumlahnya 4,2 juta orang. Setiap tahun pemerintah hanya bisa merehabilitasi 18.000 diantaranya. Saat ini baru ada 247 panti rehabilitasi di seluruh Indonesia. Kami mengajak Anda mengintip salah satunya. Tak ada orang tua yang ingin anaknya terkena jerat narkoba. Tak ingin semakin banyak korban kecanduan narkoba, sejumlah orang tua yang anaknya menjadi korban narkoba membentuk Yayasan Kapeta, karya peduli kita. Yayasan Kapeta ini terletak di Cinere, Jakarta Selatan, dan ini merupakan satu-satunya tempat rehabilitasi gagasan masyarakat di Jakarta yang mendapat grade A dari BNN. Kami semua masuk itu lakukan assessment, jadi kami nilai. Kami nggak bisa menentukan secara pasti di awal dia butuh berapa lama, tapi kami butuh waktu untuk menilai. Nah, perbedaannya ketika dia bisa rawat jalan atau dengan rawat Kalau di detoksifikasi itu biasanya kita memberikan waktu kira-kira sekitar 2 minggu, yaitu untuk mengurangi gejala-gejala putus. Contoh, salah satu gejala putus dari putau, orang menggunakan putau, dia ada sakit, merasa sakit badan, itu kram otot-otot, kemudian dan sangat kesakitan sekali. Kemudian misalnya juga seperti gejala pilek. Pada putau yang paling sering itu adalah kram-kram otot itu, dan itu tidak bisa diatasi dengan obat-obatan lain. Awalnya ya rokok dulu sih emang. Lalu saya mencoba alkohol gitu kan. Ya ketika saya sudah mencoba alkohol, terus saya masuk usia 15-an, saya udah SMA kelas 1 itu saya mulai ganja gitu. Ketika kita sudah mengenal candu lainnya, kita mulai mengkonsumsi yang lain dari ganja. Lama-lama kan kita diajarin temen juga, dikasih tahu kalau nggak ada duit ambil aja yang di lemari orang tua lu di kamar gitu. Itu mulai awal-awal saya mulai nyolong gitu. Candu dari narkoba kan susah, Mbak. Kalau udah kecanduan narkoba pasti mau balik lagi, kecuali dari diri kita sendiri. Kalau dari diri kita sendiri memang mau lepas ya bisa, gampang. Tapi kalau masih kepikiran, kalau masih pengen make lagi ya susah. Ada terapi, psikoterapi, ada psikoedukasi juga, terus kita counseling gitu, dan beberapa group session, terus juga mereka juga banyak kumpul dengan komunitasnya, komunitas dari mantan-mantan pecandu juga, jadi sehingga dari mereka kuat gitu, secara mereka pemulihannya juga jadi lebih fungsional dan lebih maksimal. Tidak ada satupun terapi yang pasti cocok untuk semua orang. Dan karena ketergantungan nafza atau narkotik atau adiksi narkotika ini adalah disebutnya sebagai gangguan atau penyakit yang kambuhan, maka setiap orang itu punya resiko kambuh yang besar. Cuma bedanya kalau ikut program, mereka akan dibantu lebih baik untuk mengendalikan atau mengelola kekambuhannya. Masih menjadi PR di kita itu sampai saat ini adalah edukasi keluarga sebenarnya. Turut serta keluarga untuk mengetahui atau paling nggak tahu tentang apa yang kita berikan kepada si klien, itu masih minim. Pengguna narkoba adalah korban. Data BNN 4 juta pengguna, hanya 18.000 orang yang baru bisa direhabilitasi lantaran terbatasnya tempat rehabilitasi. Semakin banyak yang sehat, semakin berkurang jaringan bisnis narkoba. Swasti Ayu, Abraham untuk Expose. Mereka yang terjerat narkoba adalah korban. Di Kedaton Parahita, mereka percaya kasih bisa membebaskan para korban dari cengkraman narkoba. Jerat narkoba tak pandang bulu, tapi di sini Pusat Rehabilitasi Narkoba Terpadu Yayasan Kasih Mulia Kedaton Parahita
membuktikan bahwa tak ada yang mustahil. Pengguna narkoba bisa pulih. Bagaimana caranya? Di Keraton Parahita kita menggunakan metode therapeutic community, di mana kita melakukan komunitas itu sebagai sarana untuk terapeutik atau terapi. Jadi di mana mereka itu satu sama lain akan saling membantu. Kita membantu seseorang hanya atas dasar kasih. Karena kita yakin mereka yang jatuh ke dalam jerat narkoba ini sebenarnya bukan orang-orang yang harus kita asingkan, kita kucilkan atau bahkan kita benci. Tapi yang mereka butuhkan itu adalah kasih. Dengan kekuatan kasih bahwa mereka itu sebenarnya dikasihi oleh banyak orang, juga dikasihi oleh penciptanya, maka mereka masih di kesempatan untuk hidup, mereka masih di kesempatan untuk berkarya, kesempatan untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Keraton Parahita terletak di Bukit Sentul, Bogor, di kaki Gunung Pancar. Jika Anda datang ke sini, Anda akan merasakan udara yang sejuk dan juga akan melihat pemandangan bukit yang indah. Dan ini merupakan salah satu cara juga dari Keraton Parahita untuk membantu memulihkan pengguna dari zat adiktif. Dan sejak didirikan di tahun 98 oleh Romo Lambertus Somar, Keraton Parahita telah membina lebih dari 1.000 pengguna untuk pulih. Di masa awal 6 bulan pertama itu adalah masa yang sangat penting bagi mereka, karena mereka ini akan kita bantu untuk menstabilkan diri mereka. Saat mereka masuk, banyak kondisi residen yang secara emosional, secara mental itu sangat tidak stabil, sangat gampang terombang-ambing, gampang emosi, marah-marah. Nah, di tahap ini kita bantu mereka untuk menstabilkan diri. Mereka ditenangkan, mereka dikuatkan, baik secara mental, secara spiritual, maupun secara emosional. Di samping itu kita juga memberikan mereka banyak pengetahuan, terutama khususnya tentang pengetahuan tentang keadiksian mereka. Di tahapan kedua, di reentry itu mereka akan mulai untuk mengaplikasikan, menjalankan apa yang sudah mereka dapatkan selama program yang di primary itu. Di masa reentry ini mereka mulai kembali bersosialisasi dengan masyarakat. Detoksifikasi di sini adalah proses pengeluaran racun dari tubuh atau zat-zat narkoba itu sendiri dari tubuh lewat proses yang natural, yang alami. Kita harapkan itu semua bisa keluar dari tubuhnya lewat urin, lewat keringat, lewat aktivitas yang mereka lakukan seperti itu. Jadi tidak lagi dengan asupan zat pengganti si narkobanya itu. Ini adalah kegiatan meditasi yang diperagakan oleh staf dari Keraton Parahita. Biasanya residen menjalankan program ini di fase primary, dan fungsi dari meditasi ini adalah untuk relaksasi, melatih fokus, anger management, dan juga stress management. Kita coba untuk memfasilitasi berbagai macam agama yang ada, seperti kita sediakan musola untuk yang beragama muslim melakukan sholat 5 waktu, kemudian bagi yang Kristiani kita sediakan tempat untuk ibadat, dan juga ada ruang-ruang doa buat mereka yang ingin berdoa secara pribadi. Saya itu awalnya pasien, residen di sini. Ya, jadi oleh karena itu saya merasa kayaknya dengan saya berada di sini saya bisa lebih mengaktualisasikan saya sebagai kita bilangnya recovering addict ya, kayak gitu, karena saya bisa merasa lebih berarti buat orang lain kan, dan itu berbeda jauh dengan kehidupan saya di masa lalu gitu. Apa yang terjadi sama saya? Saya ini bukan asalnya bukan dari seperti itu. Orang tua saya bahagia, hubungan harmonis, komplit, tidak bercerai. Tetapi saya tidak bisa bersyukur akan kehidupan yang saya miliki. Nah, dengan seperti itu kan saya lebih bersyukur. Awalnya dulu masuk sini dulu, masuk rehab dulu sebagai pasien. Gitu. Terus jadi residen di sini.
selama setahun. Setelah itu tertarik lah untuk membagi apa yang saya punya sama teman-teman yang lainnya. Akhirnya saya jadi staf di sini. Kalau menurut saya sih di sini programnya kita holistik ya, keseluruhan ya. Jadi bukan sisi dari behavior saya aja yang digembleng lah gitu, tapi saya juga didekatkan, disadarkan lah kepada nilai-nilai spiritual sebenarnya, belum ke religi dulu gitu. Bahwa saya harus jujur, lalu saya tidak boleh melakukan hal-hal ini karena pada prinsipnya Tuhan sudah memberikan apa yang terbaik buat kamu kenapa seperti ini.